Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan kelompok kami, yaitu Kabul Miarso Poultry Shop, dengan anggota kelompok Dimas Noval, Raffi Satria, dan saya sendiri Edward Hidayat. Daftar isinya ada elevator pitch, the problem, the solution, company description, industry analysis and trend, target market, competition, strategic position and risk assessment, marketing plan and strategy, operation, technology plan, management and organization, the financial development milestone and action plan, executive summary, and call to action. Pada yang bagian awal, elevator pitch. Dalam elevator pitch, kami akan melakukan penawaran seperti, halo Pak atau Bu, salam kenal. Saya mempunyai proyek bisnis pakan ternak yang sedang berjalan. Jika Bapak Ibu tertarik dan memiliki waktu, akan saya jelaskan secara detail di tempat dan waktu yang memungkinkan. Dan ini kartu nama saya. Next. The problem yang kami alami saat ini adalah belum maksimal di dalam penjualan online. Masyarakat masih belum banyak mengetahui bahwa pakan ternak pun bisa dijual secara online. The solution, solusi yang kami lakukan adalah melakukan sosial media marketing seperti Instagram, TikTok, dan membuat website sendiri untuk memaksimalkan penjualan secara online. Company description. Kabul Miarsu PS adalah bisnis pakan ternak yang bergerak di bidang industri pangan. Bisnis ini dibentuk sebagai wadah atau pemasok para peternak untuk memberikan pangan terhadap hewan ternaknya. Perusahaan kami memproduksi bahan pokok pakan dan juga sebagai agen resmi beberapa produk perusahaan pakan. Untuk industri analysis and trend, Kabul Miarsu PS merupakan sebuah perusahaan di bidang pertanian yang berfokus pada bahan baku ternak. Analisa industri dalam penelitian ini menggunakan analisa Prestel dan Porter Five Force Analysis. Kemudian akan dilanjutkan Rafli. Selanjutnya ada target market. Di target market ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmenting sendiri di sini ada wilayah peternak di Karisidenan sendiri. Kemudian dalam segmenting ada demografis, geografis, dan behavior. Demografisnya itu ternak macam-macam unggas 18 tahun ke atas, geografisnya di Blitar, dan psikografisnya merujuk ke semua masyarakat peternak dalam semua jenis. Dan behaviornya kami mengembangkan bisnis pada bisnis agrobisnis di mana semua operasi dimulai dari pemesanan hingga pemasaran dilakukan secara bertahap, terperinci, dan tentunya juga melalui berbagai platform. Next. Kemudian ada targeting. Kami menggunakan strategi targeting differentiated strategi karena kami menjual berbagai macam pakan ternak yang memiliki ciri berbeda. Dan positioningnya kami di sini, kami memposisikan perusahaan kami dengan perusahaan lain seperti Yudin dan Putri yang bergerak di bidang yang sama juga, namun kami memberikan harga yang tidak jauh berbeda dengan kompetitor kami dan tentunya dengan kualitas yang berbeda juga. Kemudian ada the competition. Kompetitor kami yang bergerak di bidang yang sama, ada yang pertama ada Unggas Jaya, kedua ada Yudin ada Putri, dan entry barrier yang kami buat yaitu barrier entry yang menengah, dan banyak industri pakan ternak di Indonesia yang menyediakan produk pakan ternaknya, namun mereka tidak bisa menjual mungkin tidak bisa menjual berbagai jenis pakan ternak secara bersamaan,
namun kami bisa melakukannya. Next. Kemudian ada strategic position and risk management. Di strategic position, yaitu kami melakukan target market, yaitu tadi STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua ada competitive environment. Tiga ada strength to competitor. Kemudian ada risk management-nya. Kami melakukan identifikasi risiko, kemudian analisa risiko, kemudian penilaian risiko, dan yang terakhir evaluasi risiko. Kemudian marketing plan and sales strategy. Yang pertama marketing plan. Bisnis ini merupakan bisnis yang bergerak di industri pangan, lebih tepatnya pakan ternak. Visi dan misi perusahaan ini adalah menyediakan produk pakan ternak yang berkualitas dan bermutu tinggi sehingga nutrisi pakan ternak. Sebagai nutrisi pakan ternak mereka, harga yang bersaing yang kami beri itu pun tidak merusak harga pasar sehingga tidak menyebabkan kesenjangan. Kemudian salah strategi yang kami lakukan adalah increase online sales through social media. Hal tersebut kami lakukan untuk memperluas jangkauan pasar terhadap produk kami. Next. Di operation, ada beberapa hal di antaranya yang kami lakukan. Yang pertama ada fasilitas untuk mempertimbangkan fasilitas, yaitu dengan menyiapkan ruang lab mutu dan gizi, perbaikan bangunan, dan utilitas lainnya. Yang kedua ada produksi. Kami mengolah bahan mentah untuk dijadikan barang jadi atau setengah jadi. Yang ketiga ada pengontrolan persediaan barang. Kami melakukan ini karena bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Next. Yang keempat, yang keempat ada customer service. Perusahaan kami mengutamakan pemberian layanan yang sangat profesional dan akan selalu memudahkan pelanggan dalam proses transaksi terhadap perusahaan. Dan yang kelima, ada pengontrolan keuangan. Kami menargetkan bahwa uang di putaran di konsumen tetap stabil dan selalu dalam target yang sesuai. Next. Untuk selanjutnya ada teknologi plan. Teknologi plan perusahaan pakan ayam kami memilih menggunakan media berupa Facebook, Instagram, TikTok Ads, dan WhatsApp sebagai media promotion kami. Kami akan berfokus pada strategi marketing dengan cara promotion live maupun video story, dikarenakan perusahaan kami merupakan perusahaan produksi dan distribusi pakan dalam skala besar. Selanjutnya ada management and organization. Saat karyawan kami memiliki sudah yang cukup untuk membantu dalam operasional perusahaan kami, dari mulai produksi sampai ke end customer. Namun dalam manajemen tim hanya saya yang memiliki pengalaman dalam bisnis peternakan. Akan tetapi kami akan mencari sumber daya manusia yang dapat memenuhi kualifikasi usaha kami dan dapat mempengaruhi serta mengembangkan bisnis kami untuk mengisi slot-slot yang sangat diperlukan pada jalannya perusahaan. Ini merupakan the financial, di mana ada salah satu produk kami yaitu beratul, unit volume untuk per kilonya 50, per saknya 50 kilo, purchase price-nya senilai 270.000 per sak, untuk total purchase price-nya 13.500.000, price after-nya 105%, 283.500, untuk unit price akhir senilai 553.500, untuk gross sale kami 20.615, commission atau biaya ongkir, bongkar muat segala macam 10.000, dan total komisi hasil akhir 500.000, refund and allowance bila ada. Net sale 20.115.000.
Selanjutnya ada development, milestone, and assessment. Yang pertama adalah long term company goals. Tujuan bisnis kami adalah tujuan jangka panjang, di mana perusahaan kami akan masuk ke dalam bauran pasar dengan membangun brand awareness yang sangat tinggi dan build connection. Seseorang yang lebih cenderung menggunakan uang itu di tempat yang mereka kenal. Milestone. Perusahaan kami dalam setahun terakhir ini adalah mencoba menjual melalui website atau melalui jaringan online untuk mengembangkan jangkauan eh, pasar kami yang semakin luas. Selanjutnya, evaluation market risk. Langkah mengatasi resiko pada industri pakan ternak terhadap persaingan besar di pasar. Kami memiliki banyak berbagai keunggulan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak untuk para peternak atau pelanggan kami, yaitu pelayanan khusus yang hanya kami miliki. Selanjutnya, ada pelayanan konsumen yang sangat kami perhatikan dalam melayani secara penuh terhadap konsumen, sehingga konsumen tersebut merasa puas. Selanjutnya ada exit plan, exit strategi yang mungkin akan kami lakukan nantinya adalah initial public offering atau IPO. Kami melakukan IPO karena secara tidak langsung informasi atau analisa saham tersebut menjadi exposure gratis untuk perusahaan kami. Peningkatan ini akan berpengaruh juga pada peluang serta pelanggan baru untuk market perusahaan kami. Selanjutnya ada executive summary and action. KB Marso ini merupakan bisnis pakan ternak yang berfokus kepada penyedia pakan ternak yang berkualitas untuk peternak serta sebagai agen resmi dari beberapa perusahaan pakan konsentrat di Indonesia. Usaha ini memiliki visi dan misi sebagai penyedia produk pakan ternak yang bermutu tinggi dan menjadi perusahaan yang berkembang di bidang dalam sektor pemenuhan pakan ternak yang profesional di Indonesia. Strategi kami menyediakan beberapa pilihan pakan ternak. Untuk menghubungi atau mencari background dari perusahaan kami, bisa langsung ke website kami yaitu www.kabulmedset.com dengan nomor handphone yang tertera dalam presentasi ini. Lokasinya ada di Jalan Raya Pakai Kabupaten Blitar dengan kode pos 66152. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.